Sinode bukan pasar kekuasaan bagi kepentingan pribadi pendeta. Dalam beberapa konteks, tergelincir menjadi pelaku politik internal gereja yang menjadikan posisi dalam sinode sebagai alat untuk memuluskan ambisi pribadi. Kursi-kursi dalam sinode yang seharusnya menjadi tempat musyawarah demi kemuliaan Allah dan kesejahteraan umat berubah menjadi pasar kekuasaan yang dipenuhi dengan lobby, manuver, bahkan praktik tidak terpuji demi mempertahankan atau merebut posisi strategis. Pergeseran fokus dari Kristus kepada kepentingan pribadi dalam konteks teologis, gereja adalah tubuh Kristus. Artinya, seluruh aspek kehidupan gereja, termasuk tata kelola sinode, harus tunduk kepada kepala gereja, yaitu Kristus sendiri. Ketika fokus bergeser dari kehendak Kristus kepada kehendak pribadi atau kelompok, maka gereja telah kehilangan orientasi ilahi. Sinode sebagai lembaga kolegial, bukan monarki gerejawi. Secara struktur, sinode bukanlah lembaga otoritarian yang didominasi oleh satu figur atau kelompok tertentu. Sinode bersifat kolegial yang berarti setiap keputusan diambil melalui diskusi teologis, pertimbangan etis, dan dengan keterbukaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Namun penyalahgunaan kekuasaan menjadikan proses-proses ini bersifat transaksional, di mana argumentasi teologis dibungkam oleh kepentingan pragmatis. Hal ini menciptakan situasi di mana keputusan-keputusan sinode tidak lagi mencerminkan kehendak Kristus, tetapi kehendak manusia. Bahaya institusionalisasi kepentingan dalam sinode. Ketika sinode menjadi tempat bertemunya berbagai kepentingan pribadi atau kelompok, maka sesungguhnya yang terancam adalah kesaksian gereja itu sendiri di tengah dunia. Gereja kehilangan wibawa moralnya karena memperlihatkan wajah yang tak berbeda dari dunia sekuler, penuh intrik, persaingan, dan manipulasi. Tapi gereja harus berani kembali kepada prinsip dasar eklesia. Kepemimpinan adalah pelayanan, bukan kekuasaan. Jabatan gerejawi adalah panggilan kudus, bukan alat politisasi. Keputusan sinode harus mencerminkan kehendak Kristus, bukan kehendak manusia. Langkah nyata yang dapat ditempuh antara lain, membangun sistem akuntabilitas yang transparan dalam pemilihan dan pengambilan keputusan sinode, memastikan partisipasi seluruh komponen gereja secara adil, sehingga keputusan sinode benar-benar mencerminkan suara jemaat di bawah terang firman Tuhan, mendorong setiap pemimpin gereja untuk menjalani pembinaan rohani secara berkelanjutan agar tidak tergoda oleh godaan kuasa. Gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, bukan sekedar institusi yang mempertahankan eksistensinya dengan cara-cara duniawi. Sinode harus menjadi ruang di mana kehendak Allah dinyatakan dan diputuskan dalam kerendahan hati, bukan dipenuhi ambisi kekuasaan pribadi. Dengan kembali kepada ketetapan Kristus, sinode dapat dipulihkan dari pasar kekuasaan menjadi ruang sakral untuk melayani umat dan memuliakan Tuhan. Semoga pendeta itu bukan kita.